Final Liga Champions Eropa 2025 ini kayaknya bakal masuk buku sejarah deh. Bukan karena adu penalti dramatis, bukan juga karena gol penyeimbang di menit akhir, tapi karena satu hal, Paris Saint-Germain ngamuk total dan nyapu bersih Inter Milan 5-0 di panggung final. Bukan uji coba promusium, bukan main lawan tim kasta bawah, ini Inter Milan loh. Dan PSG mempermalukan mereka kayak tim figuran di game FIFA. Anjir, gak expect banget cuy. Itu dibantai 5-0 coba. Sumpah ini final UCL paling memalukan sepanjang sejarah sih. Padahal sebelum kick off, fans Inter sempat percaya diri nih. Lagu Hanya Ada Inter dikumandangkan penuh semangat. Bendera-bendera bergoyang dan sorak-sorak membahana. Tapi yang terjadi di lapangan hanya ada PSG. Dan bukan PSG yang dulu, yang suka gugup saat-saat genting. Ini versi baru, versi Luis Enrique yang elegan tapi sadis, yang rapi tapi mematikan. PSG tampil sadis ya. PSG tampil seolah mereka lagi main di taman sendiri, bawa bola kayak lagi ngopi santai. Tapi begitu masuk area lawan, langsung brutal bejir. Gol pertama itu datang di menit ke-12 dan itu hasil dari kombinasi tim impian plus sedikit karma sepak bola mungkin. Akram Hakimi, si mantan Inter yang dulu disanjung-sanjung, sekarang balik buat nyakitin. Vitinya kasih umpan cerdas ke Dow dan si bocah ajaib itu nggak egois, dia oper balik ke Hakimi yang tinggal colek bola buat masukin. Inter langsung kaget, kayak belum siap kalau di pertandingan ini ternyata serius. 8 menit kemudian, giliran Doi sendiri yang cetak gol. Dembele bawa bola ke kiri, ngumpan ke tiang jauh, dan Doi dengan percaya diri kontrol bola pakai dada. Lalu nendang, bola sempat kena di Marco dan bikin Sommer salah langkah. PSG unggul 2-0 dan baru main 20 menit. Kamera sempat menyorot fans Inter yang melongo. Sebagian udah kayak nanya dalam hati, boleh nggak pulang sekarang aja gitu. Dan yang lebih nyeseknya lagi, Inter nggak bener-bener bisa bangkit. Mereka coba pegang bola, tapi tiap kali hilang, PSG balas dengan kecepatan yang bikin pusing. Dow lagi-lagi muncul di menit ke-63. Umpan dari Vitinya bikin dia bebas di kotak penalti. Dan sekali lagi, finishingnya tenang, kalem, kayak udah 10 tahun main di final UCL. Tapi belum cukup sampai di situ, masih ada Kvaratskhelia. Umpan dari Dembele yang malam itu mainnya kayak dibayar bonus ganda, membelah pertahanan Inter. Kvaratskhelia lari cepat dari tengah lapangan, ngecoh Sommer di tiang dekat, dan gol keempat pun tercipta. Bangku cadangan PSG langsung meledak. Luis Enrique yang biasanya kalem lari ke lapangan sambil nyengir. Bahkan komentator sampai kehabisan kata-kata. Dan buat nutup pesta, pemain muda lain, Seny Mayulu, ikutan nyetak gol. Terima umpan dari Barcola, dia tembak bola dari jarak dekat dan Sommer pun cuma bisa lihat. PSG 5, Inter 0. Peluit akhir ditiup dan para fans Paris bersorak kayak nunggu momen ini seumur hidup. Karena ya memang mereka udah menunggu seumur hidup gitu. Lihat saja sejarah PSG. Klub ini dibangun ulang dengan uang besar dari Qatar sejak 2011. Beli bintang dari segala penjuru, dari Zlatan sampai Messi, dari Neymar sampai Mbappe. Tapi yang mereka cari cuma satu, si kuping besar. Dan setelah nyaris, gagal, hampir dan disakiti, akhirnya mereka mencapainya gitu. Dengan gaya, dengan penghinaan sepak bola total. Tapi kemenangan ini juga punya sisi emosional yang dalam. Di tribun, para fans PSG membentangkan tifo besar bergambar pelatih Luis Enrique bersama mendiang putrinya, Shana. Shana meninggal di usia 9 tahun karena kanker tulang pada tahun 2019. Dan di malam itu, di tengah gegap gempita juara, momen haru itu menyentuh semua yang melihatnya. Seolah kemenangan ini bukan cuma buat klub, tapi juga buat seorang ayah yang kehilangan segalanya. Dan sekarang bangkit membawa sejarah baru. Luis Enrique sendiri kini gabung ke daftar elit pelatih yang pernah menjuarai Liga Champions dengan 2 klub berbeda. Setelah sukses bareng Barcelona, kini ia mengangkat trofi bersama Paris Saint-Germain, sekaligus menorehkan treble winner. Ya, treble. Liga, Piala, Domestik, dan Liga Champions gak main-main. Dan yang unik, Kylian Mbappe yang baru saja cabut dari PSG akhir musim ini masih menyempatkan diri buat kirim ucapan lewat Instagram Story. Hari besar itu akhirnya tiba, kemenangan yang diraih dengan cara luar biasa oleh seluruh klub. Selamat PSG.
Kali lagi, Paris bukan cuma kota mode, kota cinta atau kota kafe pinggir jalan. Sekarang Paris juga kota juara Eropa. Yang dulu bilang PSG cuma jago gaya tapi mental tempe, kayaknya harus revisi argumen deh. Karena malam itu PSG bukan cuma menang, mereka ngasih pelajaran. Dan Inter Milan, ya mereka bakal pulang dengan kepala tertunduk. Mungkin sambil mikir, tadi tuh tim bola atau tsunami sih gitu. Oke, congrats buat PSG. Setelah sekian tahun jadi meme sepak bola karena belum pernah angkat trofi ini, kalian akhirnya bisa bilang dengan lantang, kami raja baru Eropa. Gelo. Gimana menurut kalian nih guys?